Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat suci Al-Quran, penjelasan tentang sebab segala kemudahan, bahkan penjelasan untuk segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ya, ringkas pada ayat-ayatnya, dan saya yakin insyaallah kita semua menghafalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun siapa yang berbagi dan bertakwa serta dia membenarkan adanya al-husna, maka kami akan memudahkan dia kepada al-yusra, segala kemudahan, atau kepada surga. Jadi dalam ayat yang mulia ini dijelaskan tentang 3 sebab kemudahan pokok yang menyebabkan seseorang itu digolongkan kepada orang yang berhak mendapatkan kemudahan menuju kepada al-yusra. Menuju kepada al-yusra. Dan al-yusra ini itu di dalam penafsirannya, tengah para ulama ahli tafsir, ada yang mengartikannya sebagai sorga, ada yang mengartikannya sebagai sorga, dan ada yang mengartikannya sebagai kemudahan, sebagai kemudahan di dalam kehidupan. Iya. Jadi kalau dilakukan 3 hal ini, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada al-yusra, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan kemudahan, kepada jalan yang memudahkannya. Tapi untuk mendapatkan kemudahan itu ada 3 hal dari amalan. Ini 3 sifat. Pamaman a'ta, yang pertama siapa yang gemar berbagi, memberi. Yang berbagi, memberi ini luas cakupannya. Apakah dia berbagi ilmu, atau dia berbagi manfaat, misalnya seorang perlu idenya, perlu saran, perlu nasihat, atau misalnya dia berbagi tenaga, ada saudara yang perlu dibantu mengangkatkan barangnya, kemudian mengerjakan beberapa hal yang diperlukan, misalnya seperti memotong kayunya, memperbaiki rumah, dan sebagainya. Itu berbagi juga namanya, berbagi manfaat dari sudut kekuatannya. Dan ada berbagi di dalam hal yang lebih luas, dan biasanya dipahami berbagi itu berbagi terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Dan ini mencakup berbagi di dalam hal mengeluarkan zakat. Apakah itu zakatnya wajib maupun zakatnya sunnah. Ya, kalau dari zakat wajib dia berbagi, artinya dia keluarkan kewajibannya pada hartanya. Dan kewajiban pada harta itu ada 4. Yang pertama pada emas dan perak dan yang semisal dengannya, dari mata uang atau segala hal yang memiliki nilai tukar. Memiliki nilai tukar. Nah, itu yang pertama. Harta ada zakat yang wajib dikeluarkan. Harta yang kedua ada namanya hasil bumi, dari biji-bijian, tanaman-tanaman, bebuahan,
yang bisa disimpan lama dan bisa ditakar atau ditimbang. Iya, ini hasil bumi, ada zakatnya. Yang ketiga pada hewan ternak, khususnya pada 3, unta, sapi, dan kambing. Dan yang keempat pada barang-barang perniagaan, hal-hal yang diperdagangkan. Ya, kalau kita punya barang-barang yang kita perdagangkan, maka itu dihitung zakat. Misalnya tanah, pada dasarnya tidak ada zakatnya kalau tanah itu milik kita sendiri, pribadi, hanya untuk dimanfaatkan sendiri atau kita simpan sendiri, itu tidak ada zakatnya. Tapi begitu kita niatkan tanah ini mau dijual, nah ini ada zakat perniagaan namanya. Demikian pula kalau misalnya seorang punya rumah banyak, rumahnya itu tidak ada zakatnya kalau dia pakai, dia tinggali. Nah, tapi kalau rumah itu dia sewakan atau rumah itu dia perjualbelikan, nah, maka di sini baru ada zakatnya. Jadi ada zakat yang wajib terkait dengan harta. Ada yang hal yang kaitannya dengan harta. Dan ada zakat wajib yang sifatnya sunnah. Ya, dari sebelum ke yang sunnah, yang diantara zakat wajib juga itu adalah zakat fitri. Adalah zakat fitri. Ya, kemudian diantara hal yang disunnahkan, misalnya itulah yang umum di kita disebut dengan nama infak, sedekah. Hal-hal yang sebenarnya bukan kewajiban tapi kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita, membuat mereka tersenyum, memasukkan kegembiraan ke hati-hati mereka, ya, dan seterusnya. Ya. Dan kadang juga yang dibagi itu dalam bentuk hal-hal yang memang wajib untuk dia keluarkan. Misalnya seorang kena kafarah, dia harus wajib membayar kafarah, maka itu masuk di dalam bentuk berbagi. Pamaman a'ta, adapun siapa yang gemar berbagi. Berbagi ini amalan yang luas, ya, dan sebab kemudahan. Sebab kalau seorang gemar berbagi, dia keluarkan zakatnya, Allah akan berkahi pada hartanya, akan dimudahkan di dalam banyak hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua, wattaqa, dan dia selalu bertakwa. Takwa itu artinya menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Ya, takwa ini luar biasa, ya, dari sebab kemudahan, sebab kelapangan, dan sebab yang memasukkan ke surga, dan itu terurai dalam banyak ayat Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Sebagaimana takwa itu adalah sebab yang memasukkannya ke surga, karena itu sifat orang yang bertakwa, penduduk surga itu di banyak tempat di Al-Quranul Karim disebut dengan innal muttaqina, misalnya fi jannati wa uyun, semuanya orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air, ya. Jadi disebut dengan predikat takwa. Maka takwa ini adalah hal yang memudahkan, membawa keberkahan, dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan adanya al-husna. Apa itu al-husna? Nah, ini ada beberapa penafsiran di tengah para ulama. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara penafsiran al-husna, ya, dia benarkan adanya al-husna, maksudnya adanya pembalasan. Adanya pembalasan. Jadi siapa yang berbuat baik atau siapa yang apapun yang diamalkan, ada pembalasannya. Iya.
Tadi menafsirkan dengan as-sawab, pahala. Jadi kalau dia berbuat baik, Allah beri pahala. Allah beri pahala. Tadi menafsirkan dengan sedekah. Kalau dia bersedekah, maka Allah akan ganti sedekahnya. Itu al-husna, dia benarkan. Kalau dia bersedekah, Allah akan ganti sedekahnya. Dia benarkan itu. Ya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan wasaddaqa bil husna, artinya dia benarkan la ilaha illallah. Dan ini tidak diragukan ya, bahwa ini yang paling indah yang ada pada al-husna itu dan pokok syaratnya. Sebab dia wajib untuk mengimani la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu pokok perkara. Wasaddaqa bil husna. Iya. Dan sebagian ulama lagi ada menafsirkan al-husna itu sholat, zakat, puasa. Tadi mengatakan zakat fitri. Ya, jadi al-husna juga ditafsirkan seperti itu. Sholat, zakat, puasa, zakat fitri. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita benarkan semua itu, nah, maka Allah jamin. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka sungguh kami akan mudahkan dia kepada segala kemudahan. Itu makna yang pertama. Di penafsiran yang lain bisa diartikan ayat, kami akan mudahkan dia menuju kepada surga Allah. Menuju kepada surga. Iya. Maka siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pahami fikih ini dengan baik. Zakat berbagi itu simbol ketaatan. Dan makna ini di dalam bulan Ramadan sangat tampak sekali. Sangat kelihatan sekali. Ya, kalau kita jaga dengan baik, itu adalah sebab kemudahan kita di dalam hidup. Solusi untuk segala masalah yang kita hadapi. Itu adalah sebab yang memasukkan seorang ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya. Wallahu taala alam.